Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini seperti yang tertulis dalam Almanak kita HKBP Kamis tanggal 23 April 2020, yaitu 2 Timotius 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saya bertanya, apakah kita semua percaya bahwa kita memiliki kehidupan melalui Injil? Injil yang memberikan kita kehidupan? Saya yakin kita semua akan menjawab dengan mudah. Amin, kita hidup oleh Injil. Tetapi kalau saya ganti pertanyaannya, apakah kita selama ini hidup untuk Injil? Maka jawabannya mungkin berbeda, saudara-saudara. Karena saya sudah sering mendengar dan menyaksikan banyak orang yang bisa mensyukuri, membanggakan, menceritakan bagaimana melalui Injil dia mendapatkan kehidupan. Tetapi mereka tidak memberikan kehidupannya bagi Injil. Dan banyak orang Kristen mengatakan melalui Injil mereka bukan hanya mendapatkan kehidupan, tetapi mereka juga mendapatkan jaminan kehidupan kekal. Tidak dapat sedikit orang Kristen yang kita lihat yang takut mengalami kematian. Padahal di dalam Injil ada jaminan tentang kehidupan yang kekal. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, sebetulnya kehidupan kita itu seringkali tidak dinapasi oleh Injil dan tidak digerakkan oleh Injil. Pada hari ini lewat firman Tuhan kita ditantang, bukan saja supaya kita tahu hidup oleh Injil, bukan, saudara-saudara, tetapi kita juga ditantang, maukah kita hidup untuk Injil? Seperti firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang mengatakan, jadilah saksi Kristus. Atau yang mengatakan, jangan pernah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan pernah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian ini Paulus memberikan nasihat, semangat kepada Paulus. Dan inilah surat Paulus yang terakhir kepada yang dikasihinya, yaitu Timotius. Paulus menasihati Timotius pada waktu memberitakan Injil supaya jangan malu, supaya jangan takut. Karena Paulus ingin mempersiapkan Timotius sebagai penggantinya, sebagai penerusnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Karena tantangan yang dihadapi oleh orang Kristen saat ini, Paulus berharap bahwa Timotius dapat melanjutkan pelayanan pekabaran Injil dengan baik. Dan Paulus juga mengingatkan Timotius supaya tetap mengandalkan iman dan juga mengandalkan Tuhan. Makanya Paulus dengan tegas mengingatkan Timotius supaya jangan pernah takut atau malu dalam memberitakan Injil. Demikian juga kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus.
apapun pergumulan hidup kita, apapun masalah kita, jangan pernah takut dan jangan pernah malu memberitakan salib Kristus sebagai sumber keselamatan dan sebagai kemuliaan kita. Jangan pernah malu menjadi pengikut Kristus dan jangan pernah malu menjadi orang Kristen. Kenapa saudara-saudara? Karena banyak orang Kristen malu dia di hadapan orang bahwa dia itu adalah pengikut Kristus. Satu contoh, pada waktu di perjalanan dia akan makan siang ke warung. Karena dia malu, dia tidak berdoa. Dia langsung menyantap makanan yang telah tersedia di hadapannya. Kita harus tahu dan ingat, iman yang benar adalah iman yang disaksikan atau yang diberitakan lewat kata, lewat perbuatan maupun keteladanan hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah malu. Jangan pernah takut untuk bersaksi tentang Tuhan. Melainkan ikutlah menderita bagi Injil, bagi Tuhan oleh kekuatan Allah. Karena dialah yang menyelamatkan kita, dia yang memanggil kita, dan dia juga Allah yang kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, baik dalam keadaan baik atau kurang baik kita dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus di dalam memberitakan Injil. Beritakanlah Injil pada waktu yang diberikan Tuhan. Seperti nyanyian yang berkata, Jami tahun hatai hajong jokone diganop tiki. Inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai saksi Kristus, supaya jangan pernah malu untuk memberitakan akan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara-saudara. Marilah jadilah saksi Kristus yang setia di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.